Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sifa Aliza Nafsa dengan NIM 0052, Ajeng Puspaningrum dengan NIM 0057, Immanuel Firdaus dengan NIM 0066, dan Ferry Kristanto dengan NIM 0067 akan menyampaikan materi tentang teori kognitif. Materi yang pertama, pengertian teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Dalam teori kognitif, belajar bukan hanya tentang hubungan antara stimulus dan respon, tapi belajar pada dasarnya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya, tokoh teori kognitif dan pemikirannya. 1. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar, karena perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental jauh lebih penting dari sekedar mengerti, karena semakin bertambahnya usia seseorang, makin kompleks pula susunan syarafnya dan kemampuan kognitifnya juga semakin meningkat. Saya Sifa Aliza Sarifai dengan NIM 048. Saya akan menjelaskan teori belajar David Ausubel. Teori ini dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama yaitu cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Yang kedua yaitu cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif, meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final ataupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Kemudian, menerapkan teori Ausubel dalam mengajar. Konsep atau prinsip yang perlu diperhatikan dalam belajar bermakna. Yang pertama yaitu pengaturan awal, yang kedua yaitu diferensiasi progresif, yang ketiga belajar subordinate, yang keempat yaitu penyesuaian integratif. Ya, saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt ya. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar yang harus kita pelajari dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur yaitu objek dan arti. Objek merupakan suatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Untuk prinsip-prinsip dasar Gestalt itu dibagi menjadi dua yaitu
interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual file, dan juga yang kedua prinsip-prinsip perorganisasian. Untuk yang perceptual file, setiap perceptual file memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur dan ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Untuk yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengorganisasian dibagi menjadi sebagai berikut. Yang A yaitu principle of proximity, bahwa unsur yang saling berdekatan baik waktu maupun ruang dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai sebuah bentuk tertentu. Yang B yaitu principle of similarity, individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama sebagai suatu kesatuan. Yang C yaitu principle of objective set, organisasi berdasarkan mental set yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang D yaitu principle of continuity, menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Yang E yaitu principle of closure atau principle of good form, bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Yang F yaitu principle of figure and ground, yaitu menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua, yaitu figur. Figur sendiri adalah bentuk dan ground yaitu latar belakang. Prinsip ini menggambarkan bahwa manusia secara sengaja ataupun tidak memiliki dari serangkaian stimulus mana yang dianggapnya sebagai figur dan mana yang dianggapnya sebagai ground. Yang terakhir yaitu principle of isomorphism, menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang teraktivasi dengan isi alam sadarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian teori kognitif dalam pendidikan. Strategi belajar sangatlah penting dalam mencapai suatu keberhasilan pengajaran. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mendasari strategi mengajar, yaitu memusatkan perhatian, mempengaruhi perhatian siswa. Dalam permulaan pelajaran, guru dapat membuat kontak mata atau berbuat sesuatu yang mengejutkan siswa dengan maksud untuk menarik perhatian siswa. Jadi di sini peran guru saat masuk kelas itu harus membawakan suasana dengan baik. Misal, mengajak siswa untuk saling berinteraksi. Lalu informasi. Informasi mungkin satu-satunya metode terbaik untuk membantu sistem memahami pelajaran dan mengombinasikan informasi yang telah ada dengan informasi baru adalah membuat setiap pelajaran sedapat mungkin bermakna. Selanjutnya ialah strategi. Strategi untuk membantu siswa dalam mengingat informasi baru. Lindsay dan Norman menyampaikan 3 aturan umum untuk memperbaiki ingatan. Pertama, menghafal memerlukan usaha. Kedua, materi yang harus dihafal atau diingat seharusnya berhubungan dengan hal-hal lain. Ketiga, materi dapat dibagi dalam kelompok atau bagian-bagian kecil dan kemudian diletakkan kembali bersama-sama pola yang berarti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.